Ya, selamat datang teman-teman semua. Kembali lagi kita ke Polatsar, podcast Latsar. Bersama saya, Oi, sebagai host teman-teman semua. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu ya, dari peserta Latsar CPNSPU tahun 2024. Ada Abang Dava dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Aceh. Ada Bang Erik dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 4 Batam. Ada Kak Clara dari Balai Wilayah Sungai Sumatera 3 Pekanbaru. Dan juga ada Kak Cicil dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kepulauan Riau. Teman-teman, tema kita hari ini podcast yaitu tantangan kebangsaan masa kini. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu tantangan yang wajib dimiliki oleh pegawai negeri atau aparatur sipil negara yaitu peka terhadap isu-isu yang beredar di negara. Tapi kali ini host mau nanya bentar nih seputar isu-isu negara, tapi berdasarkan dari pengalaman teman-teman ASN kita ini. Boleh isu apa aja terserah. Mungkin kita bergerak dari Kak Clara terlebih dahulu. Coba cerita pengalaman kakak terkait isu-isu di negara kita nih, Kak. Oke, boleh banget Bang. Kalau misalnya dari aku pribadi ya, isu yang pernah aku alami itu mengenai keamanan cyber. Seiring berkembangnya digitalisasi di Indonesia, nggak cuma dampak positif aja yang kita rasakan, seperti apa-apa aja itu mudah, cepat, tapi muncul juga masalah-masalah baru di level individu, bahkan negara yang tentunya menjadi tantangan untuk bangsa kita. Mungkin dari contoh umumnya aja dulu ya, kayak yang kita nggak asing deh, kayak phishing, lalu juga penipuan lewat telepon sampai nge-spam call itu kan kalau dipikir-pikir berarti data kita bocor kan ya dan banyak lagi. Nah, untuk dari pengalaman aku sendiri itu pernah ada orang asing yang pakai data pribadiku mulai dari nama, foto, nomor telepon itu untuk menipu orang banyak. Intinya ada yang pura-pura jadi aku, lalu dia berjualan skincare, lalu untuk transaksinya waktu itu pakai akun Shopee Pay yang mereka buat atas namaku padahal intinya itu bukan aku. Lalu itu kasusnya waktu itu udah sampai dibawa ke kepolisian, tapi nggak nemu penyelesaian di mana. Lalu pernah juga waktu ngurus paspor sempat terhambat karena waktu itu pusat data nasional kita diretas. Kalau nggak salah, PD negara kita itu diserang cyber dengan menggunakan ransomware. Jadi waktu itu layanan imigrasi se-Indonesia sempat terjadi gangguan yang mengakibatkan layanan pembuatan dan perpanjangan paspor itu terhambat dan ini sangat-sangat merugikan. Itu Bang kira-kira. Wah, gila. Keren banget ya Kak Clara ya pengalamannya ya. Ya kebetulan juga aku juga dulu pernah ditipu itu soal-soal phishing kayak gini. Sampai tahu-tahu ada apa kayak debt collector tiba-tiba minta tagihan-tagihan gitu ya. Padahal kita mah nggak pernah pinjol, nggak pernah minjam. Berarti kan data-data pribadi kita tuh bocor gitu. Cuma entah gimana Iya ya. benar banget. Mm-mm. Terus ini aku lihat-lihat juga dari Bang Erik ini sepertinya pengalamannya seputar phishing dan keamanan cyber nih. Kalau dari Bang Erik kira-kira gimana nih pengalamannya? Izin bicara. Jadi Halo saya Bang Erik, pernah sepertinya ada, suaranya agak kecil, bisa lebih besar lagi suaranya. kalau izin menanggapi, Oke Bang dengar. Erik, silakan. Kalau dari pengalaman pribadi saya pernah mengalami mengenai kejahatan cyber ini. Ketika saya pulang kampung, saya waktu itu mencari motor untuk dirental. Setelah menghubungi orang tersebut, dia minta dikirim uang terlebih dahulu. Tapi setelah saya kirim uang, dia tidak mau meminjamkan motornya. Dan untungnya waktu itu dia mau baru minta setengah dari harganya. Dan setelah itu saya tidak tidak mau melanjutkan untuk mengirim uang 100%. Dan kalau dilihat di negara kita juga sering terjadi kejahatan siber ini. Contohnya yaitu pada tahun 2024 adanya serangan ransomware ke pusat data nasional, sehingga pusat data nasional itu mengalami serangan yang melumpuhkan seluruh layanan publik. Kemudian pada kasus kedua yaitu tahun 2020 adanya kebocoran data pengguna Tokopedia, sehingga jutaan data pengguna Tokopedia bocor dan dijual di pasar gelap atau dark web. Mungkin sekian dari saya. Oh iya Bang Erik, oke. Ya kalau berarti Bang Erik terkena kasus penipuan ya. Sebenarnya kalau saya juga tuh pernah tuh Bang Erik kena kasus penipuan. Dulu pas mau melamar-melamar kerja,
pernah dapat lamaran kerja soal Pertamina tuh Bang Erik. Nah, terus kita udah daftar, tahu-tahu dia bilang, oke lah ikut tes ke ke Makassar. Waktu itu aku di Jayapura ya. Terus disuruh bayar tiket pesawat. Nah, cuman dibilangnya itu kita bayar tiket pesawat itu bayar dulu, baru nanti sistemnya reimburse. Jadi setelah kita udah bayar, kita udah berangkat, baru di sana kita minta ganti. Nah, waktu itu memang karena lagi kebutuhannya, pengen cepat-cepat kerja, teman-teman yang lain tuh udah kerja, akhirnya eh, ya udahlah tanpa pikir panjang bayar. Tahu-tahu ternyata setelah itu hilang deh, hilang deh uang. Oke, oke. Terus kira-kira nih, kalau menurut Bang Erik, kira-kira apa yang bisa masyarakat lakukan nih buat mencegah tindakan-tindakan cyber tersebut, Bang Erik? Ya boleh. Sebagai ASN aja ya. Sebagai ASN kita menghadapi kejahatan dunia maya memerlukan kesadaran, kehati-hatian, dan tindakan proaktif. Di antaranya yaitu seperti yang pertama, meningkatkan kesadaran keamanan cyber, di mana kita harus paham jenis kejahatan cyber dan cara kerjanya terlebih dahulu. Kemudian mempelajari cara mengenali tanda-tanda serangan cyber seperti email atau pesan yang mencurigakan. Kemudian bisa juga dengan mengikuti pelatihan keamanan cyber yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga terkait. Kemudian yang kedua itu dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan aman, di mana yaitu kita buat kata sandi yang unik dan sulit ditebak untuk setiap akun. Dan juga gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kemudian kita hindari menggunakan informasi pribadi yang mudah ditebak sebagai kata sandi. Dan yang terakhir menurut saya itu waspada terhadap phishing. Jangan mudah percaya pada email atau pesan dari sumber yang tidak dikenal. Jangan pernah mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang mencurigakan. Dan terakhir, verifikasi keaslian informasi melalui saluran resmi. Mungkin itu saja dari saya. Nah, terima kasih Bang Erik, informasinya sangat berguna. Iya sama tuh, kadang-kadang kalau misalnya ada pesan dari orang yang nggak dikenal, mereka memberikan tautan. Tapi itu kita lihat dulu formatnya tuh, jangan-jangan bukan tautan, tapi jangan-jangan tuh exe atau mungkin APK. Tahu-tahu kita malah nginstal sesuatu di HP kita atau di PC kita, tahu-tahu malah kena bajak, gitu ya. Buat teman-teman yang nonton juga, ya bisa jadi pengalaman yang bagus. Nah, terus kembali lagi ke Clara nih. Kak Clara, kira-kira Iya, gimana sih Bang. harapannya terhadap pemerintah untuk mengenai tindakan cyber ini lah? Mungkin harapan ke pemerintah itu mereka bisa lebih memperkuat sistem penyimpanan data-data penduduk serta melindungi data-data kita dengan cara mengembangkan teknologi keamanan. Selain itu bisa juga pemerintah agar lebih gencar lagi dalam menyediakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran kita dan mengedukasi ke masyarakat mengenai keamanan cyber. Gitu, Bang. Oh, oke. Bagus sekali Kak Clara. Terima kasih atas pendapatnya dan juga Bang Erik, terima kasih. Oke, kita beralih ke sisa dua bintang tamu kita. Ada Bang Dava sama Kak Sisilia ya. Mungkin sebelumnya kita ke Kak Sisilia dulu nih. Kalau Kak Sisilia gimana nih? Kira-kira ada cerita apa nih pengalamannya? Ya, halo. Ya, kebetulan ya eh, saya itu kan udah berpengalaman ya, udah pernah bekerja sebelumnya, udah beberapa tahun. Jadi yang mau saya angkat isunya di sini itu isu benturan kepentingan di kantor. Kita kan sekarang udah masuk wilayah kantor ya, kita udah mulai kerja. Jadi menurut saya eh, banyak benturan kepentingan yang terjadi di kantor. Walaupun itu dampaknya mungkin tidak signifikan gitu, tapi itu pelan-pelan menjadi hal yang lumrah dan normal gitu di kantor. Dari pengertiannya dulu, benturan kepentingan itu kan situasi di mana kepentingan pribadi seseorang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan profesionalismenya, dan hal ini dapat berpotensi untuk menimbulkan masalah etika dan hukum. Jadi, ya, kebetulan kan saya udah bekerja beberapa tahun. Mungkin saya juga nggak langsung mengalami atau berdampak ke saya ya. Tapi banyak kita temui uh, di lingkungan kantor seperti diskriminasi akibat misalnya ordal ya. Kan kita sering dengar ya ada istilah ordal, orang dalam gitu. Jadi
karena adanya treatment khusus untuk orang tertentu, jadi kita mengalami diskriminasi ataupun eh, ada eh, perbedaan sikap antara satu dengan yang lain. Itu kan sering juga kita temui ya di kantor, misalnya dia memiliki keluarga, hubungan keluarga, atau suami istri gitu di satu wilayah kantor. Pasti nantinya itu akan mengundang nepotisme gitu, atau apa ya, pemberian tugas juga bisa aja kan berbeda, satu ringan, satu lebih berat gitu. Dari hal sekecil itu sih yang saya rasa sering terjadi di kantor. Jadi menurut saya itu juga bisa berdampak besar. Misalnya nih, sekarang kan kita tahu di wilayah kantor itu kan ada yang namanya gratifikasi juga. Gratifikasi itu juga kan mengundang untuk kita berbuat sesuai dengan eh, kepentingan pribadi. Jadi jika orang memberikan kita sesuatu yang menguntungkan kita, jadi kita berpihak kepadanya. Bisa juga nanti itu berdampak kepada promosi jabatan dan lain sebagainya. Ya, menurut saya sih selain dari tugas kita secara langsung, kita juga harus aware ya sama hal-hal seperti itu. Terus contoh lain mungkin banyak juga sih. Cuman eh, saya sendiri ingin menyampaikan kalau hal-hal kecil seperti tadi nepotisme di kantor, orang dalam, dan lain sebagainya, gratifikasi dan lain sebagainya itu kita harus memiliki pikiran sendiri gitu. Kita tidak boleh terlibat. Jadi di kantor juga kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Mungkin sekarang kan kita tahu di kantor juga belum ada aplikasi atau apa gitu kan, yang bisa kita kasih saran gitu atau kita beritahu gitu ada kegiatan nepotisme gitu. Itu sih kira-kira Bang Kapoeira. Makasih, kasih sih. Wah, gila keren banget sih. Emang setuju banget. Pengalamanku juga sih di kantorku yang sebelum di sini ya, itu kegiatan orang dalam tuh banyak banget, Bang. Terutama dari pejabat-pejabatnya yang suka banget dia tuh ngambil keluarga-keluarganya, entah mungkin itu sepupunya atau mungkin ponakannya, Ya, belum lagi nanti benar. dari ponakannya bawa teman. Nah, itu kan Iya, malah betul. menimbulkan ini ya, kayak kecemburuan sosial gitu secara tidak langsung. Kemudian juga membuat orang lain tuh menjadi rugi kesempatan mereka untuk bisa masuk atau mungkin mau naik jabatan pun ya semakin berkurang karena adanya orang dalam itu gitu ya. Oke, bagus, Sisil. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya lanjut dulu ke bintang tamu kita yang selanjutnya ya, Bang Dava nih. Bang Dava, kalau saya lihat-lihat katanya tadi mau bicara soal ini ya, SDM ya. Coba Bang Dava coba bisa cerita dulu pengalamannya kayak gimana. Oke, iya mungkin isu yang akan saya bahas ini terkait dengan SDM. Di mana di tempat lingkungan saya tinggal itu mungkin ketersediaan tenaga kerja itu masih masih dibilang masih rendah. Eh, Tenaga kerja terampil kompetitifnya itu nggak sesuai kebutuhan industri, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di sini harus mengambil mungkin dari luar atau bahkan harus dari SDM dari luar negeri. Nah, itu berdampak pada lingkungan. Nah, eh, rendahnya SDM itu membuat industri dari lokal sendiri harus memikirkan bagaimana konsekuensinya dengan masyarakat sekitar. Dimana kalau kita kita lihat kalau misalkan banyak industri yang mengambil pekerja dari luar, itu akan menimbulkan konflik di daerah sekitar. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita sendiri untuk saat ini, yang dimana daerahnya yang memiliki SDM rendah. Nah, selain memiliki SDM rendah, itu juga berdampak pada eh, nanti ada investasi atau industri yang akan masuk itu berakibat pada birokrasi dan regulasinya yang kompleks. Nah, itu di daerah saya itu mungkin itu salah satu menjadi masalah atau isu terkini yang mana eh, izin atau apa ya perizinan untuk membangun industri atau contohnya seperti pabrik atau pertambangan lain itu sangat sulit. Walaupun secara nasional sudah diberlakukan OSS atau online single submission secara nasional, tapi secara lapangannya itu masih tetap apa ya tradisional atau masih banyak tahap-tahapan yang harus dilewati. Nah, itu menjadi salah satu faktor penghambat daerah-daerah di Indonesia itu menjadi eh, lamban. Mungkin itu isu-isu dari pengalaman saya. Iya, terima kasih Bang Dava. Oh iya mau tanya nih terkait OSSI ini kan
kalau buat ini kan masyarakat kalau misalnya mau bangun usaha kemudian minta perizinan itu kan. Iya, perizinan Oh itu. iya benar. Itu juga Ya, sama tuh pengalamanku tuh. Tahun lalu aku apa namanya bekerja sebagai memberikan bimbingan teknis mengenai sistem perizinan itu terutama soal OSS ya. Walaupun hmm. memang kita sistemnya sekarang udah banyak yang online, tapi ternyata di lapangan itu masih banyak ini apa terjadinya offline gitu. Tapi itu bisa Iya, jadi mungkin karena tahapan-tahapan. iya, bisa jadi memang karena kurangnya pengetahuan orang-orang saat itu, atau bisa jadi memang ada orang yang ingin pungli. Jatuhnya kan malah Iya. seperti itu takutnya ya. Ya, 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 Bang Dava keren banget ya. Pengalamannya bagus. Terus, tapi sebelum kita ke Bang Dava nih, aku mau ke Kak Sisil lagi nih. Nah, Kak Sisil tadi berdasarkan pengalamannya soal orang dalam, soal benturan kepentingan, kira-kira nih harapannya apa nih buat pemerintah? Iya Bang, saya sih berharap ya sebagai ASN nanti dapat sosialisasi khusus lah ada gitu untuk kita ASN-ASN yang muda maupun yang sudah lebih tua gitu, sosialisasi khusus untuk mengetahui gimana tuh benturan benturan kepentingan, kemudian cara menghindarinya. Nanti juga bisa mungkin dibuat aplikasi gitu untuk pengaduan bila ada terjadi tindakan-tindakan yang menyebabkan tadi benturan kepentingan itu di kantor. Ya itu aja sih, Bang. Oke, terima kasih Kak Sisil. Eh, Semoga harapannya bisa tercapai di tahun ini ataupun di tahun depan. Amin. Dari Bang Dava sendiri, bagaimana kira-kira Abang Dava ada harapan, ada saran ataupun solusi kepada pemerintah gitu? Mungkin kalau saran atau solusi itu yang paling mungkin dilakukan ya untuk meningkatkan SDM ya pelatihan atau sosialisasi. Nah, mungkin untuk saran untuk pemerintahannya itu yang lebih urgentnya itu regulasinya harus ditingkatkan. Karena yang tadi kayak Bang Abang tadi bilang kan ada OSS tapi lapangannya juga terjadi ada tahap-tahapan, takutnya ada pungli. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya. Mungkin sarannya itu meningkatkan regulasinya secara hukum. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Dava. Meningkatkan regulasi dan juga yang pasti publikasi ya mengenai regulasi Iya. tersebut sehingga masyarakat banyak yang lebih mengerti. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih buat Abang Dava, buat Kak Clara, Kak Sisil dan juga Bang Erik ya atas cerita-ceritanya yang sangat hebat ya. Jadi teman-teman yang sudah nonton, isu-isu yang berada di masyarakat tidak hanya dirasakan oleh cerita-cerita yang bertebaran di media sosial seperti berita atau mungkin catatan-catatan kecil, tapi ternyata bisa juga kita rasakan di lingkungan sekitar kita gitu ya secara nyata. Yang berarti keresahan-keresahan tersebut sudah menjadi budaya di negara kita. Dan sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi keresahan tersebut. Apakah kita mau diam saja mengikuti alur atau mungkin kita masa bodoh aja? Ya tentu saja kita sebagai ASN dan sebagai masyarakat yang berbeda negara, jawabannya adalah tidak. Kita sebagai agen perubahan harus bisa menjadi tonggak perubahan atau titik balik untuk menyelamatkan negara kita dan membawa negara kita menuju masa emas. Indonesia aman bukan karena hebatnya satu orang, tapi karena kebersamaan jutaan orang yang peduli. Sekian podcast kali ini, sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi di lain cerita bersama Polat Selamat siang semuanya.